Sobat Otoblar, ada suatu hal yang sering mengganggu pikiran saya. Kenapa banyak sekali jalanan di Indonesia ini yang dibangun tanpa disertai trotoar? Kenapa? Padahal kan itu sangat membahayakan masyarakat ya. Karena masyarakat harus berjalan di jalan yang sama, di badan jalan dengan truk, bis, ya, beca, motor di tempat yang sama. Bahkan di perumahan-perumahan yang baru sekalipun, yang baru dibangun sekalipun, jarang dari developer yang menyediakan trotoar secara penuh di perumahan itu. Mungkin trotoar hanya disediakan di depan ruko-ruko, ya, di depan tempat-tempat kuliner misalnya. Bukan bermaksud untuk bikin vlog misteri, bukan. Saya cuma pertama mencari tempat yang sunyi dan nyaman ya. Yang kedua, makam ini menyimbolkan sebuah siklus dunia ya, dimana semua orang atau jasad kita akan mati dan dikuburkan di pemakaman. Tapi sobat, walaupun kita mati, pemikiran kita, ide-ide kita, wisdom kita itu kalau bisa tetap abadi. Begitulah kira-kira. Ini sebuah background yang ya difilosofiskan lah gitu ya. Tapi intinya sih mencari tempat yang nyaman aja, yang sunyi gitu. Karena memang saya sukanya ngevlog di outdoor ya, bukan ngevlog di indoor. Ya ini saya udah permisi dulu kepada, mungkin ada penunggunya di sini makam ini. Saya udah permisi dulu ya. Jadi numpang syuting, numpang bikin vlog di pemakaman ini. Ini pemakaman yang cukup luas, dan panjangnya mungkin sekitar 1 kilometer ke sana panjangnya. Di daerah Cianjur, pelosok Cianjur, di kaki sebuah bukit. Di sini udaranya dingin sekali sobat ya. Udaranya sejuk ya, mungkin 20 derajat Celcius. Tidak adanya trotoar mendorong orang membeli kendaraan, baik itu motor, mobil, atau sepeda sekalipun. Tujuannya apa? Supaya terjadi perputaran ekonomi di pabrik motor, pabrik mobil, pabrik sepeda. Perputaran ekonomi dalam industri otomotif tidak dinafikan. Seharusnya, idealnya sobat, masyarakat tidak ditempatkan pada posisi yang sulit alias dipaksa untuk membeli kendaraan. Sudah semestinya negara menyediakan trotoar agar rakyat bisa memilih dalam hidupnya. Dia mau jalan kaki atau dia mau naik kendaraan. Bukan seperti sekarang di mana rakyat terpaksa membeli kendaraan, minimal motor. Dan mereka banyak yang tidak mampu sebenarnya membeli motor sobat. Dan akhirnya mereka apa? Berhutang dengan mencicil motor. Rakyat tahu dengan mencicil itu harga kendaraan itu membengkak sekali ya. Padahal kalau trotoar itu bagus, atau kalau kita bicara lebih jauh lah, kalau transportasi publik itu bagus, maka rakyat tidak akan ditempatkan dalam posisi yang sulit. Mereka tidak perlu memeras keringat untuk berhutang membeli kendaraan, untuk mencicil kendaraan. Tidak perlu. Jarak 10 km bisa jalan kaki, 5 km apalagi. Hanya 1-2 km tentu orang akan memilih berjalan kaki kalau ada trotoar yang nyaman. Sekarang kenyataannya sobat, untuk ke warung saja orang harus naik motor. Bukan harus ya, orang kebanyakan ingin naik motor. Karena pergi ke warung yang jaraknya hanya 500 meter sangat tidak nyaman dengan berjalan kaki. Bukan berarti kan gini, ketika sebuah kota itu berkualitas baik bila dia punya trotoar yang layak dan punya transportasi yang layak, nggak mungkin dong dua kualitas itu dihilangkan hanya demi alasan perputaran ekonomi.
Harusnya cara berpikir orang yang berwenang adalah dua-duanya jalan. Perputaran ekonomi dalam industri otomotif harus jalan, tapi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat juga harus jalan. Jadi transportasi massal juga dibangun, trotoar juga dibangun, industri otomotif juga dibangun. Kan begitu seharusnya cara berpikirnya. Kenapa debt collector itu begitu marak? Banyak kasus perselisihan dengan rakyat. Kenapa? Karena rakyat sebetulnya tidak mampu untuk mencicil, tapi dipaksakan. Bahkan mungkin down payment-nya pun dia ngutang. Down payment ngutang, cicilan motornya juga dibayar tiap bulan, kan repot sekali. Apa yang dia korbankan? Banyak. Makanan dia korbankan, mungkin kurang bergizi, ya. Kemudian apalagi pakaian dia korbankan mungkin karena untuk bayar cicilan motor. Kontrakan kadang dikorbankan, ya. Kontrakan jadi nunda-nunda karena untuk cicil motor. Giliran dia bayar kontrakan, motor nggak kecicil. Itu banyak sekali terjadi di rakyat kita. Coba kalau kita bayangkan trotoarnya bagus, transportasi massalnya bagus, mungkin orang yang tadinya memaksakan beli motor nggak jadi memaksakan. Nah, sedangkan orang yang mampu, secara ekonomi dia mampu membeli cash kontan, ya, maupun dia mencicil dia mampu, ya silakan. Dia berhak untuk membeli motor, membeli mobil atau apapun. Jadi gini intinya, rakyat dikasih pilihan lah, dikasih pilihan yang sama-sama enak gitu. Nih, ini satu contoh kecil aja ya. Jadi sebuah jalanan di pedesaan ini bagus, memang dia dicor, tapi nggak ada space buat orang jalan kaki. Ini kan berbahaya sekali, dan ini cuma pas-pasan banget buat dua mobil mungkin seukuran Agya ya. Kalau mobil agak gede juga nih udah mepet banget.